tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa. Kita ulangi ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Kita bisa berseru, ya Allah, ya Bapa, tanpa merasa janggal. Karena kita merasa kita udah layak. Kita adalah anak-anak Allah. Kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Mari kita sama-sama kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Kami tidak menerima roh perbudakan lagi, tapi kami menerima roh yang menjadikan kami anak-anak Allah. Puji Tuhan. Bisa tolong tampilkan itu slide yang mau di-sharingkan. Pohon kehidupan ya, saya rindu sharing untuk pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu adalah kita sebagai anak-anak Allah. Ini kemarin saya dibantu salah seorang anak Tuhan untuk bantu saya edit. Saya kurang bisa edit, cuma bisa ngetik. Lalu dimunculin ada buah-buah, wah bagus sekali. Jadi kita di sini tuh mau belajar untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Kita jangan bertumbuh tapi nggak berakar, tapi kita bangun akar tuh mungkin masih banyak lagi ya. Ini sebagian, banyak sekali. Terus kita bertumbuh di batang dan kita berbuah. Karena pohon kehidupan ini yang akan membawa kita menjadi anak-anak Allah yang akan mengalami transformasi kemuliaan demi kemuliaan. Jadi kalau kita tahu ada pohon pengetahuan baik dan jahat, kita mau di pohon kehidupan. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah ciptaan kita yang lama. Ciptaan baru kita adalah pohon kehidupan. Kadang-kadang kita sering dilahirkan baru, ciptaan baru, tapi kita masih dibungkus oleh ciptaan lama kita. Kita mau melihat yang lebih penting dari semua lahir baru itu adalah hayat, hidup. Hayat itu hidup Kristus, di mana kita mempunyai pohon kehidupan. Kita ini bukan percaya saja, tapi kita adalah anak-anak Allah yang mewariskan benih-benih hidupnya Kristus, sehingga kita bisa meraja, memerintah di bumi maupun di sorga. Jadi kalau kita dari jahat ke baik, dari nggak merokok ke nggak merokok, dari main judi sampai tidak, itu adalah pohon baik dan jahat. Ya, orang sering pikir saya udah selamat, saya udah percaya Tuhan. Ya, tapi kita lupa bagian kita itu adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu mempunyai pohon kehidupan. Pohon kehidupan yang bukan saja percaya atau melakukan yang dari tidak baik menjadi baik, tapi anak-anak Allah mempunyai satu sifat DNA-nya Kristus, di mana kita mewariskan kemuliaan Dia. Lalu bisa ya. Jadi proses kehidupan setelah kita lahir baru, kita menuju ke pohon kehidupan, bukan pohon pengetahuan baik dan jahat lagi. Ketika kita dilahirkan kembali, dimulailah yang namanya proses jalinan hubungan dengan hayat Allah. Itu hidup, yang menghidupkan Allah, yang menciptakan kita, sehingga kita dapat bersatu untuk secara natural
berada di dalam Dia, Allah Tritunggal. Bersama-sama dengan Dia, tinggal di dalam Dia. Terjadi jalinan hubungan yang mesra, yang manis, yang intim, membuat kita menghidupkan Dia. Jadi kita dengan Tuhan itu intim, kita itu sangat kepingin gitu, kayak orang lagi jatuh cinta gitu, lagi buta cinta. Sampai kita itu kadang kalau kita belum tergila-gila sama Tuhan, itu belum. Sampai kadang kita melupakan diri kita gitu loh. Pernah ya, mungkin sebagian udah pernah mengalami. Tuhan mau kita itu sungguh-sungguh sama Dia, bukan cuma dibaptis lalu kita bisa meninggalkan kebiasaan kita yang kurang baik. Bukan cuma itu, tapi Tuhan mau kita tuh tergila-gila dan kita tuh benar-benar intim, mesra sama Tuhan, sampai kita tuh bisa mempunyai apa yang menjadi pikiran Dia, apa yang menjadi standar Dia, apa yang menjadi kehendaknya, tujuannya, kepentingan Dia, bukan kepentingan kita lagi. Tentunya itu bisa kita wariskan, bisa kita dapatkan. Dan kalau kita bisa itu, hidup kita nggak merana lagi. Jadi mau apapun masalahnya, apapun cobaan dan lain-lainnya, fokus kita itu hanya Tuhan. Lalu ada pohon kehidupan yang proses transformasi. Transformasi yang disebabkan kita telah terinfus hayat atau hidup Kristus. Tanpa sadar kita mengekspresikan, mencerminkan Kristus. Kita bisa dengan ringan hati mengampuni, memaafkan, bahkan mendoakan musuh kita yang menyakiti kita dengan kasih Kristus yang telah terinfus di hati kita. Telah kita ditransform sampai-sampai kita bisa seperti Kristus ya, yang waktu Dia disalibkan, Dia berkata, "Aba Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Mungkin kita banyak sekali mengalami kepahitan, istilahnya ya, disakiti, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu teman, entah itu siapapun, sampai ponakan, calon mantu, atau siapapun, banyak sekali namanya kita masih hidup ya. Tapi kita bilang, saya sudah mengampuni, saya sudah memaafkan, saya sudah melupakan. Kita mendoakan nggak mereka? Dengan sungguh-sungguh nggak kita mendoakan mereka? Kayaknya sulit, memang sulit. Saya dulu juga pernah ngalamin sulit. Ya udahlah, urusan dia deh, saya nggak perlu doain gitu ya. Tapi kalau kita punya pohon kehidupan, kita punya sifatnya Kristus, kita bisa mendoakan mereka. Bahkan selanjutnya, tapi juga kita ikut menanggung kesalahan-kesalahan mereka. Kita ikut menanggungnya, karena kita melihat mereka, ya Aba, ya Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi kita kalau punya pohon kehidupan, kita bisa sampai di situ. Makanya kalau kadang kita lihat, kenapa ya itu orang banyak sekali masalahnya, ininya itu dan segala macam, tapi kok dia sukacita, dia punya damai sejahtera, dia tetap bisa melakukan ini dan itu, karena dia sudah mendapatkan pohon kehidupan, bukan pohon pengetahuan baik dan jahat. Perbuatan-perbuatan yang masih menyakitkan, yang terus-menerus dilakukan terhadap kita sampai detik ini. Ya, misalnya sampai saat ini juga kita masih disakiti, kita masih dikhianati, kita masih ngomongin yang jelek-jelek, yang nggak bener. Yang nggak benar ditambahin nggak benar, padahal kita nggak pernah gitu ya. Tapi apakah kita dalam proses itu kita masih bisa mendoakan, kita masih bisa menganggap, oh
Bapa ampunilah mereka, ampunilah dia. Kalau kita bisa itu, artinya kita sudah dilahirkan kembali. Bukan karena kita dibaptis ulang, mau dibaptis berapa kali pun, mau cemplung ke sungai Yordan, mau sungai manapun, kalau kita dalam hati kita, dalam roh kita, nurani kita tidak bisa memaafkan, tidak bisa mendoakan, bahkan tidak bisa menanggung kesalahan mereka yang masih berlanjut itu, kita belum dilahirkan kembali. Kita masih ciptaan lama, tapi kita dibungkus oleh ciptaan baru yang kita anggap kita sudah ciptaan baru. Tuhan gak mau itu. Tuhan mau kita sungguh-sungguh bisa. Karena apa? Karena dia bisa. Kita satu DNA, kita anak-anak Allah, kita adalah reproduksinya dia. Kita adalah saudara-saudari dia. Apa yang dia miliki, kita miliki. Sifat dia sama juga dengan kita. Kalau kita bisa melihat sampai melakukan itu, betapa hidup kita tuh di bumi seperti di surga. Kita nggak akan merana lagi. Roh kita nggak ada namanya minum obat tidur, insomnia, depresi, anxiety, dan lain-lain. Karena Kristus mau kita punya pohon kehidupan. Ya, lalu kenapa teman saya itu kok bahagia sekali? Gue bilang bukan nggak bisa tidur karena minum kopi, gue bukan karena masalah. Oke, jadi kita bukan tadi Tuhan Yesus bukan saja menyalibkan dirinya, ya, dia bukan saja menyalibkan dirinya untuk menebus kesalahan kita, menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita. Biasanya kan kita pikir itu ya, tapi dia tuh tergantung di atas kayu salib itu 6 jam. 6 jam darahnya menetes. Untuk apa? Untuk kita sekarang yang masih sudah diselamatkan ini, menjadikan teladan buat kita. Dia sudah mengorbankan diri, dia juga menjadi teladan buat kita. Teladan sampai kita saat ini nih, ada yang menyakiti, ada yang gak fair, ada yang aduh bener-bener deh sampai sekarang juga belum ini banget. Kita teladannya Kristus. 6 jam darahnya menetes. Kita apa disakitin sampai darah kita netes 6 jam kan tidak ya. Sehebat apapun cobaan kita, penderitaan kita, Yesus Kristus adalah teladan bagi kita. Ya. Next, karakter Kristus, apakah kadar mengampuni kita juga sama seperti Kristus? Kadar yang sama, yang murni, yang gak ada campuran. Kita kan katanya anak-anak Allah, kita mau mewariskan janji-janji Allah, warisan-warisan Allah. Kalau gak punya kadar seperti itu, mana bisa ya? Siapa pengen warisan dari Tuhan, semuanya pengen. Janji-janji Allah semuanya kepengin. Bagian kita udah belum kita lakukan. Ya, apakah kita menyelipkan kedagingan kita terhadap orang yang masih memproses kita? Kita itu kadang orang agak bingung dengar sangkal diri pikul salib. Tapi ini orang yang lagi memproses kita itu, apabila kita bisa mengampuni, mendoakan, itu salib yang kita pikul. Ya. Dan kita pasti akan bisa melampauinya. Kita pasti akan bisa melewatinya. Itulah yang dinamakan kasih karunia. Dengan kasih karunia yang hidup tanpa bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita bisa melalui semua cobaan dan proses, kita bisa mengampuni, mendoakan, dan kita mesti tetap bisa sukacita dan sejahtera. Itu kasih karunia. Ikut menanggung kesalahannya, kekurangannya, kelemahannya, kemunafikannya, kesombongannya terhadap kita. Udah salah masih sombong ya. Keegoisannya, keterlaluannya,
kurang sopannya. Ya saya sih pakai kata sopan, harusnya ada lagi kurang apa gitu kan. Aja. Kebohongannya dan lain-lain. Jadi sewajarnya kita bisa menanggungnya apabila kita sudah benar-benar dilahirkan kembali, ciptaan baru. Pusing amat deh, dia juga manusia, ya kan? Urusan kita itu sama Bapa, kita tuh anak-anak Allah, ngapain kita terkontaminasi gitu loh dengan urusan-urusan dunia, dengan urusan-urusan orang, nanti si A, si B, si C. Jadi kita punya pohon kehidupan, bukan pohon pengetahuan baik dan jahat, ya. Dan tadi itu semua masih pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kita punya pohon kehidupan, pusing amat deh, urusan dia sama Tuhan deh. Urusan kita sama Tuhan gitu loh. Urusan dia sama Tuhan. Jadi kenapa kita ikut campurin urusan dia gitu loh. Ya, kita punya urusan kalau campurin orang kita juga nggak mau gitu loh. Ya kan? Urusan dia, urusan sama Tuhan, kapan waktunya dia akan diproses ataupun diberi sama Tuhan, diberi penjelasan atau diberi kasih karunia, diubahkan dan lain-lain, urusan dia, urusan kita mah Tuhan aja. Hidup yang fokus, hidup kita tuh hanya memandang Kristus. Ya, kita tuh cuma fokus sama Tuhan, kita pandang Kristus. Ya, ada satu perintah di Alkitab ya, di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ayo kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita kepada kesempurnaan, yang dengan membayar kehinaan untuk Yerusalem dan bagi sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Mata kita tuh hanya memandang kepada Kristus. Ada Great Thomas, dia pernah bilang, kalau kita memandang kita satu langkah, kita tuh mesti memandang Kristus 10 langkah. Jadi jangan fokus sama keadaan kita, kesusahan kita, masalah kita, pergumulan kita, semua kita. Kita mandang kita satu, kita harus mandang Kristus itu 10. Tapi kalau bagi saya bukan 10, mandang Kristus itu 11, dan tidak pernah memandang kita sendiri, tidak pernah memandang masalah kita. Jadi kita fokus benar-benar pada Kristus, kita pandang Dia sungguh-sungguh, mata kita tertuju kepada Dia, sehingga kita itu nggak merana lagi gitu loh. Roh kita itu nggak merana. Ya, kalau memang kadang kita kurang fokus, balik lagi. Caranya gimana? Setiap hari doa, baca Alkitab paling enggak 15 menit. Paling tidak itu. Baca Alkitab, doa, baca lagi, doa lagi. Renungkan 15 menit. Nambah lagi 15 menit. Nambah lagi sampai kalau bisa 1 jam. Kata Tuhan tuh apa? Nggak sanggupkah engkau buat jaga-jaga bagi aku 1 jam saja? Kalau bisa 1 jam, mulai dari 15 menit. Ya, pagi, siang, sore, malam. Ya. Pohon kehidupan kita tuh ya adalah ciptaan baru. Ciptaan baru, manusia baru dilahirkan kembali. Inilah makna yang dilahirkan kembali, ciptaan baru. Kita mempunyai hayat hidup Kristus yang tidak tergantung oleh keadaan, situasi, kondisi, cobaan, pergumulan. Apapun itu tidak mengusik hubungan kita dengan Kristus. Jangan waktu kita dapat masalah, ini keadaan kita, ini doa kita nggak dijawab, terus kita bilang, Tuhan kenapa sih Tuhan belum jawab? Tuhan kenapa ini? Itu artinya udah mengusik kita dengan Tuhan. Ya, jadi ya kenapa sih kayak begini aja tuh hubungan kita sama Tuhan tuh dipertanyakan gitu loh.
Kalau Tuhan udah lagi memberi kita nafas setiap hari gratis, Tuhan kasih kita ini dan itu, kenapa kita nggak mempertanyakan gitu? Tuhan, kok kamu kasih saya ini ya? Tuhan, kok kamu berkati saya ini? Itu nggak pernah ditanyakan. Begitu ada masalah sedikit, kita udah pertanyakan. Kita udah terusik. Nah, itu tidak perlu. Kita harus jatuh cinta dengan Kristus ya, dengan cara hubungan doa, baca Alkitab, itu udah sangat perlu. Ya, apalagi dengan baca firman Dia, itu adalah terang. Terang, benih anak-anak Allah itu bisa mendapatkan terang hanya lewat firman Tuhan. Yang kita nikmati adalah pohon kehidupan, bukan pohon baik dan jahat, pohon perbuatan manusia. Manusia mau baik sama kita, besok-besok jadi nggak baik. Mau jahat sama kita, besok-besok bertobat jadi baik gitu ya. Jadi kita nggak terusik dengan semua itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sama-sama ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang baru sudah datang. Amin. Kita ciptaan baru yang sungguh-sungguh baru, bukan dibungkus ciptaan lama. Yang baru sudah datang itu ya tadi sifat, karakter, semua yang Tuhan punya kita juga punya. Ya, dan ciptaan baru kita itu sungguh-sungguh membuat kita tuh menghidupkan hidup kita sendiri dan Kristus. Ciptaan lama itu waktu kita dibaptis di air, kita dikubur. Yang jahat, yang baik juga dikubur. Ya, yang baik juga dikubur kan? Nggak semuanya kita jahat, ada juga kita ada baik-baiknya ya, ada poin-poin baiknya. Itu juga semua dikubur, ciptaan lama. Tapi waktu kita benar-benar dilahirkan kembali ciptaan baru, itu yang baru sudah datang. Yang baru itu apa? Kristus, sifat Kristus, karakter Kristus. Kita satu pandangan, kita selalu satu arah, kita itu satu suara. Kalau pemilihan partai kita tuh satu suara sama Kristus. Jadi pohon kehidupan adalah sifat karakter Kristus. Roma 6 ayat 3 menyatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ya, jadi kita meninggalkan yang lama. Kita berlomba-lomba untuk pohon kehidupan Kristus. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang dibaptis dalam Kristus juga dibaptis dalam kematiannya, yang mencerminkan pengakuan akan saling berkaitan dalam pengalaman saling menyelamatkan. Jadi ciptaan baru itu bukan dari jahat ke baik. Ya, karena perbuatan kita apapun itu ya, daging tetap daging. Tapi ciptaan baru itu adalah roh. Apa yang berasal dari roh adalah roh. Ya, jadi kalau kita ciptaan lama itu masih banyak dengan jiwa kita, dengan perasaan kita, logika kita, emosi kita, tekad kita, itu semua masih di dalam jiwa. Kita pikir kita udah ciptaan baru, tapi itu masih ciptaan lama. Ciptaan baru itu benar-benar dari roh. Roh kita yang damai, sukacita, sejahtera, kasih. Ya, terus kita melakukan lebih dari itu, yaitu kita rindu melayani Tuhan, menjadi saksi-saksinya. Kayak Ibu Linda tadi kesaksian, terus kita juga bisa kesaksian, kita juga melayani dengan sharing-sharing, satu-satu, mendoakan lain-lain. Itu ciptaan baru.
Kalau di antara kita masih belum punya hati untuk melayani, entah itu anggota keluarga, entah itu teman, entah itu siapa, nggak punya hati untuk doain diem-diem juga nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Kita perlu mempertanyakan, kita tuh benar-benar sudah dilahirkan kembali atau belum? Kalau belum ada kerinduan itu, belum ada beban, belum mau bayar harga, jerih lelah untuk Kristus, baik singer, baik WL, baik doa, baik sharing, baik apapun, itu kita masih ciptaan lama, dibungkus oleh ciptaan baru. Jadi kiranya Tuhan membelas kasihanin kita, membuka apa yang selama ini terselubung, supaya kita menjadi transformasi Dia, kita bisa lebih mewariskan janji-janjinya. Kalau kita mau diberikan sebuah warisan, itu ada prosesnya. Kita harus ke lawyer, kita harus memenuhi syarat, ya kan? Semuanya ada prosesnya. Begitu juga dengan kita mau dapat warisan Tuhan, bukan cuma klaim. Ayo klaim saya gini, tapi ada bagian-bagian yang kita lakukan. Anak Allah 1 Yohanes 5 ayat 19 menyatakan bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat. Ya, makanya Tuhan Yesus datang ya, karena Dia mau mendapatkan kita. Dunia ini masih dikuasai oleh si jahat sampai kedatangannya nanti. Ya, kecuali roh kita yang sudah dilahirkan kembali, itu bukan ditujukan daging ya, perbuatan bukan, tapi roh yang sudah dilahirkan kembali ya, bukan orang yang belum percaya, bukan orang yang belum percaya, tapi sebaliknya justru kita orang-orang yang sudah percaya ya, yang kita sudah baca Alkitab, kita sudah ke gereja, kita sudah doa, kita sudah ibadah, dan lain-lain. Tapi itu cuma satu rutinitas, itu cuma satu hiburan. Kita anggap, wah gereja enak ya, musiknya enak, wah banyak teman ya, kita banyak koneksi. Bukan itu. Ditujukan ke kita yang sudah percaya, yang perlu benar-benar dilahirkan kembali. Ya. Di alam semesta ini hanya ada satu yang tidak bisa diganggu iblis, yaitu roh kita yang sudah dilahirkan kembali. Amen. Kenapa? Karena waktu Kristus mati, disalibkan, dibangkitkan, waktu Dia naik ke sorga, Dia meninggalkan 2 warisan buat kita. Satu itu firman Dia, Alkitab. Yang satu adalah rohnya. Rohnya yang sudah dimuliakan, menjadi roh itu buat kita semua yang sudah percaya, Dia tinggalkan di dalam kita. Dan roh itu tidak akan pernah bisa meninggalkan kita. Jadi waktu kita nggak sungguh-sungguh, waktu kita masih kedagingan, waktu kita masih ada dosa dan lain-lain, roh itu cuma bisa bersedih. Roh itu cuma bisa, aduh, kapan kita bisa kembali, kapan kita bisa mendapatkan Kristus sungguh-sungguh. Dia nggak akan pernah bisa meninggalkan kita. Bahkan ada orang Kristen yang ya itu udah lahir baru, masih dibungkus ciptaan lama, dia berdosa. Tapi ada ayat bilang tidak bisa bertekun di dalam dosa, ya kan? Bisa kembali lagi. Itu karena ada roh Kristus yang sudah dimuliakan, yang sudah melalui proses diwariskan kepada kita, tinggal di dalam kita. Ya, pelayanan kita, mau doa, mau baca Alkitab, apabila tidak dalam roh yang sudah dilahirkan kembali, adalah di bawah kuasa siapa? Kuasa si jahat ya, iblis ya. Jadi jangan anggap, oh saya udah melayani, saya udah baca Alkitab, saya udah doa, saya udah di itu. Nanti Tuhan waktu datang Dia bilang, "Nyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Saya tidak mengenal engkau."
Karena kita melakukannya bukan dengan roh yang sudah dilahirkan kembali, tapi kedagingan kita. Kita melayani, kita ministry ini, ministry itu, bukan ministry Tuhan, bukan ministry kerajaan yang kita bangun, ministry kita sendiri. Saya di sini memberanikan diri tuh membuka komunitas ini, melayani juga. Saya selalu mengingatkan diri, bukan ministry saya, bukan ministry siapa-siapa, tapi adalah ministrinya Tuhan. Saya selalu mengingatkan, jangan sampai nanti kalau ada bilang, saya pernah ketemu teman, Lia, kamu ini gini. Langsung saya udah, aduh Tuhan, jaga hati saya, bukan saya tapi Tuhan gitu. Jadi kita, apapun pelayanan kita ingat, bukan pelayanan kita, bukan ministry kita, tapi ministry Kristus. Supaya kita itu benar-benar melakukan kehendak Dia, menjadi anak-anak Allah. Ada pelataran luar ya, kayak kita tahu ya, pelataran luar, ruang kudus, ruang maha kudus. Pelataran luar itu seperti tubuh, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pelataran luar itu kita masih berada di pelataran luar itu tubuh kita. Jiwa kita di ruang kudus, tapi roh kita, roh yang sudah dilahirkan kembali itu ada di ruang maha kudus. Di ruang maha kuduslah kita bisa bertatap muka, berjumpa dengan kepribadian Kristus. Kita bisa merasakan ketenangan yang terdalam. Karena roh kita adalah organ tubuh yang paling dalam, yang bisa berkontak dengan Allah Bapa, dengan Kristus, dengan Allah Tritunggal, dengan segala kemuliaan Dia, segala terangnya. Roh yang sudah dilahirkan kembali dapat berkontak dengan Allah. Tidak dipengaruhi kebisingan di pelataran luar. Kalau zaman dulu kan kita lihat ya, di pelataran luar itu banyak kesibukan, banyak kegiatan. Yang sembeli lembu, yang sembeli korban-korban, ya itu banyak sekali. Kayak kita, kalau kita masih hidup, kita mengenakan tubuh jasmani, banyak sekali persoalan, banyak sekali yang namanya kejadian ini, kejadian itu semua di pelataran luar. Ya, tapi kalau kita udah masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ya, roh kita itu mendapatkan ketenangan. Ketenangan yang bisa mengatasi semua masalah. Kalau kita masih di pelataran luar, ruang kudus, belum bisa. Tapi waktu kita di ruang Maha Kudus, roh kita yang sudah dilahirkan kembali, dulu 2 masalah jungkir balik. Sekarang 10 masalah, indah pada waktunya. Terus hidup dalam ciptaan baru membuat iblis tidak berdaya, tidak punya celah, tidak punya hak untuk mempermainkan, menjajah, membeli hidup kita. Saya ingat cerita Gladiator, saya pernah nontonnya. Gladiator itu kayak budak ya, diperjualbelikan, seenaknya itu yang udah beli dia itu diadu sama ini sama itu, bahkan diadu sama binatang was yang serem sekali. Jadi kalau kita gak lahir baru sungguh-sungguh, ya kita itu dijajah iblis, diperjualbelikan, jadi budaknya dia, budak kesenangan ini, kesenangan itu, keterikatan ini itu, ya budak segala macam. Sesukannya dia aja, besok dia mau programming kita jadi, sedih deh kamu, ingat deh dulu kamu gini-gini. Terus besok lagi, ada apa lagi? Kita jadi budaknya iblis, kita dijajah dia, diperjualbelikan. Sesukannya dia mau memperlakukan kita apa. Kayak Gladiator tuh serem sekali saya lihat film itu. Kita jangan sampai jadi budak iblis. Seperti Gladiator yang sesukanya diperlakukan. Kalau kita masih hidup dalam daging, iblis punya banyak cara untuk mempermainkan, mencobai. Dan kalau kita hidup di dalam jiwa, iblis tuh mengakali kita. Dia suka mengakalin kita dengan kejadian itu, dengan A, si B, terus dia akalin kita, dia kasih tawaran ini, tawaran itu. Ya kan Tuhan Yesus saja dicobain.
Sembahlah aku katanya, aku akan memberikan kamu dunia tapi tawaran iblis. Kalau kita hidup di dalam jiwa. Tapi waktu kita hidup di dalam roh, iblis tuh lari, dia nyerah. Ini udah gak bisa diapa-apain deh. Udah deh, saya udah capek daripada dia sia-sia. Seperti waktu dia cobain iblis, dia cobain iblis, cobain Yesus, gak bisa diapa-apain. Jadi kita anak-anak Allah kan, kita satu sifat, satu karakter. Kita harus terinfus dengan Kristus, sehingga iblis itu lari dan dia menyerah. Amin. Ya, mari minta roh hikmat dan pewahyuan, kekekalan. Ya, maksud saya itu pewahyuan kekekalan. Kita itu mesti melihat hidup kita itu tujuannya itu adalah kekekalan, kekekalan tanpa akhir. Kita menjadi mempelai Kristus, kita meraja 1000 tahun, kita di Yerusalem baru. Jadi kita kekekalan, kita minta roh hikmat. Hikmat aja nggak cukup. Kita perlu roh pewahyuan. Roh pewahyuan untuk hidup kita. Hidup kita itu perlu diapain? Ya, di Wahyu pasal 3 ayat 7. Ya, kitab Wahyu itu ya sebenarnya orang pikir itu kitab menakutkan. Padahal itu kitab yang sangat-sangat luar biasa, yang mewahyukan bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus menjalani hidup kita mengalahkan iblis dan sebagai anak-anak Allah. Itu kitab Wahyu. Di Ibrani 6 ayat 18 berkata, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ayo kita sama-sama ya. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah yang tidak berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ya Tuhan, sungguh luar biasa ya, kita mencari perlindungan, kita beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan. Ya, mari kita sama-sama katakan pengharapan. Pengharapan ya Tuhan, pengharapan. Ya, kita dulu kan di Mesir, ya masih di tanah perbudakan sebelum kita terima Tuhan. Sebelum roh kita diselamatkan. Terus sekarang kita mau berpindah ke tanah Kanaan. Waktu kita berpindah ke Kanaan, kita menyeberangin Laut Merah. Waktu kita menyeberangin Laut Merah, Tuhan buat kita berjalan menyeberangin Laut Merah, seakan-akan kita melintasi tanah kering. Jadi kalau roh kita udah dilahirkan kembali, lahir baru, kita menyeberangin apapun, melintasi apapun, seakan-akan melintasi tanah kering. Itu warisan Tuhan, itu janji Tuhan. Jadi anak-anak Allah, putra-putra Allah, marilah kita tahu warisan kita itu. Amin. Hidup kita mau melalui apapun, mengalami apapun, kita seakan-akan melintasi tanah kering. Akhirnya kita masuk ke Kanaan. Kanaan itu adalah sebidang tanah yang Tuhan janjikan buat kita. Tanah yang penuh dengan limpah dengan susu dan madunya. Kita mau masuk ke tanah Kanaan, kita ada punya warisan sebidang tanah di Kanaan, di mana kita bisa hidup menikmati limpah susu dan madunya. Ya, terima kasih. Ini udah penutup ya. Terima kasih hari ini ya kita bisa mengalami firman Tuhan yang begitu hidup. Kita bisa merasakan betapa kita itu sangat terhormat, sangat beruntung, sangat dikasihi. Di antara jutaan miliaran orang, kita tuh udah dipilih. Kita berbagian di dalam Kristus dan kita mewariskan apa yang Tuhan berikan pada kita ya.
eh, saya undang kita berdiri, kita tutup dalam doa sebelum Pak Reza menyambung. Saya di sini senang sekali untuk membiasakan kehidupan doa. Dikit-dikit kita doa ya, dikit-dikit kita berseru nama Tuhan. Karena Dia hadir waktu kita berseru ya. Ayo kita berdiri. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman dan kebenaran-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami pada sore hari ini. Kami mau punya benih kehidupan. Kami mau punya benih kehidupan-Mu ya Kristus. Untuk kami bisa merajah, memerintah bersama-Mu di bumi maupun di sorga. Untuk itu Tuhan, kami mau memperhatikan bagaimana cara kami hidup, bagaimana cara dan sikap kami, karakter kami, sifat kami. Kami juga mau Tuhan belajar untuk datang padamu lewat doa, baca Alkitab, merenungkan ayat-ayat, menghafalkan ayat-ayat yang adalah terang-Mu, sehingga jelas tertampak Tuhan terang-Mu, kemuliaan-Mu jelas tertampak di dalam hidup kami, mentransformasi kami. Kami bisa merasakan hidup kami yang begitu indahnya, begitu mendapat kemuliaan dari Engkau. Karena terang-Mu jelas, orang lain juga bisa melihat kami dengan jelas. Kami juga bisa melihat diri kami dengan jelas. Kami tidak berada lagi di dalam kegelapan. Kami tidak lagi melihat kami tanpa kejelasan. Kami jelas, kami adalah anak-anak Allah. Kami jelas, karena kami mempunyai terang-Mu, benih Kristus. Untuk itu Tuhan, mata kami mau tertuju kepadamu. Kami mau berlari-lari untuk menjadi lebih dari pemenang. Sehingga kami tidak merana lagi di dalam hidup kami. Kami tidak menderita lagi, diperdaya lagi oleh jiwa-jiwa kami. Tuhan, kasih-Mu, kami adalah kekasih-Mu. Kami adalah saudara-Mu. Kami adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Kami cinta padamu Tuhan. Kami cinta padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Hidup kami. Kami seringkali melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Sudilah Dikau untuk mengampuninya. Tuhan, Engkau mengoreksi di dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, supaya Engkau senantiasa menguatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu Kau tanamkan di dalam hidup kami ini, supaya kami selalu meneguhkan dan selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya kekuatan dan harapan hidup kami. Karena kami tidak mungkin hidup tanpa pertolongan daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Semuanya ini hanya kami serahkan di dalam satu nama, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Penyertaan di persekutuan Kemah Iman hari ini, Bapak berkatilah Bapak Pendeta Hari, Ibu Lialau, Ibu Linda dan Pak Reza yang pada hari ini dengan setia dan penuh kemuliaan mengabarkan sabda dan firman-firman-Mu. Berkati mereka juga dengan kesehatan, kekuatan imannya, dan kehikmatan. Berkati juga setiap kami di sini ya Bapa. Tuntun dan bimbing kami agar kami selalu berada di jalan terang-Mu.
Bapa, dalam namamu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini, Tuhan Yesus. Biar setiap kami di tempat ini, Tuhan, yang berdoa terus mengalami pertumbuhan di dalam Engkau, berakar dan berbuah-buah bagi Engkau, Tuhan. Teristimewa Tuhan Yesus. Beberapa waktu lagi, Tuhan, kami akan meninggalkan tahun 2025 ini, Tuhan. Mari Engkau bawa setiap kami untuk datang lebih dekat lagi kepada Engkau, Tuhan. Untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kehidupan kami, Tuhan, boleh berdampak buat orang lain, Tuhan. Amin. Supaya kami, Tuhan, merenungkan hari-hari kami, berikan kami hati yang bijaksana. Supaya kami boleh merenungkan hari-hari kami, Tuhan. Bahwa kami tahu, Tuhan, hari-hari ini bukan semakin baik, adalah hari-hari yang jahat, Tuhan. Sehingga kami, Tuhan, memperoleh hati yang bijaksana untuk kami mau lebih lagi datang kepadamu, Tuhan. Mau memperbaiki diri kami, banyak hal yang kami masih kurang, yang belum sesuai dengan kehendak-Mu yang kami lakukan dalam kehidupan kami ini. Biarlah hari-hari ini kami boleh merenungkannya, Tuhan. Dan kami boleh berubah, Tuhan. Supaya kami, Tuhan, boleh kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Pimpin tuntun kami, langkah-langkah kami di dalam masuk tahun 2026, Tuhan. Biar mata kami senantiasa tertuju kepada Engkau saja, ya Yesus. Kami percaya bagi setiap kami, orang percaya dan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, tahun 2026 bukan tahun misteri, Tuhan. Tapi tahun 2026, tahun di mana, Tuhan, tahun Yobel bagi setiap kami. Di mana pintu-pintu yang selama ini tertutup, Tuhan pasti bukakan bagi setiap kami dalam nama Yesus. Kami percaya tahun 2026, Tuhan angkat terus membawa kami, Tuhan, naik. Terus naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan yang paling penting lagi, Tuhan, pakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu, Tuhan Yesus. Dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan, kami boleh menjadi contoh dan teladan buat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sama dengan orang-orang seiman di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh belajar mengenai hati-Mu, Tuhan. Pikiran-Mu, mengenal Engkau. Dan sungguh kami ingin, Tuhan Yesus, kami menjadi murid-murid yang mengerjakan amanat agung Tuhan. Ajari kami, Tuhan Yesus, dari hari ke hari memperbaharui pikiran kami. Menyerahkan seluruh jiwa kami untuk kami selaraskan dengan pikiran Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami tahu, Tuhan, ada banyak hal di dalam hidup kami. Tapi kami percaya janji-Mu adalah iya dan amin. Engkau menjadikan kami orang-orang yang menang. Bahkan orang-orang yang lebih dari pemenang. Biar Tuhan Yesus memakai setiap kami. Kami sudah belajar bagaimana kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biar kami, Tuhan Yesus, boleh menghidupinya di dalam hidup kami. Kami menjadi firman yang terbuka bagi banyak orang. Supaya nama Tuhan diceritakan. Nama Tuhan diagungkan. Nama Tuhan dikabarkan. Dan mereka boleh selamat. Menjadi murid-murid Tuhan. Pakai setiap kami, Tuhan Yesus. Ini hati kami. Kami rindu, kami bukan saja mengalami kelahiran kembali. Tapi kami, Tuhan Yesus, memberi buah di dalam hidup kami. Mewartakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk orang lain merasakannya. Buah roh yang Tuhan taruh di dalam hati, di dalam roh kami. Itu yang boleh terlihat terpancar keluar. Sehingga mereka memuliakan Tuhan. Kami boleh berhasil dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan yang terbaik. Bagi pelayanan di tempat ini, bagi kemah iman. Berkati kesehatan Ibu Lia Liau, Ibu Lia Lau, Pastor Hari. Juga Tuhan Yesus, orang-orang yang memberi diri mereka melayani Tuhan di persekutuan ini. Tuhan Yesus, biar Engkau cukupkan dengan apa yang mereka perlukan. Semakin nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Hari ini untuk tempat ini mengucap syukur. Kalau kami ada di tempat ini, kami tahu dan percaya ada sesuatu yang baru yang mau Engkau taruh kepada kami. Karena setiap kami, Tuhan, melalui Lia, melalui Pastor Harry, melalui siapapun yang sudah Engkau izinkan untuk bicara, kami tahu Engkau sudah membuat hati kami rendah, membuat hati kami
siap untuk menerima semua yang akan Engkau berikan. Kami benar-benar rindu Tuhan untuk menjadi alat-alat-Mu yang ampuh di akhir daripada akhir ini. Kami tidak mau ketinggalan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang tidak menang Tuhan. Kami mau menjadi orang yang jenius di dalam Engkau, yang mengerti akan kehendak-Mu, yang mengikuti akan langkah-Mu dengan setia, dan kami akan melakukan segala sesuatu yang Engkau taruhkan dalam hati kami dengan penuh dengan percaya kepadamu. Sebab yang melakukan itu bukan kami, tapi Engkau sendiri, Roh-Mu yang di dalam kami. Terpuji-puji untuk-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur dan bersuka cita untuk segala perkara yang sudah Engkau beri kepada kami. Thank you very much Lord for this place. Kami terus percaya Engkau akan memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah kami terima dari tempat-tempat lain, tetapi Engkau sudah sediakan bagi kami yang percaya dan mau datang dan hadir di tempat ini. Puji akan nama-Mu. Thank you for everything Lord. We bless you, we love you. Amin.